Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat memahami pengertian dongeng dan mendongeng. Yang kedua, anak-anak dapat memahami pecahan setengah atau 1/2. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak suka mendengarkan dongeng? Nah, jika suka, dongeng apa yang kamu suka dengarkan? Salah satu dongeng yang paling banyak anak-anak dengar biasanya berkisah tentang binatang. Betul? Lalu, apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi anak-anak atau disebut cerita fiksi. Dongeng dengan tokoh binatang disebut fabel. Contoh fabel, di sini ibu sudah menuliskan ada 3 contoh. Yang pertama, ada fabel yang berjudul tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Yang kedua, sang kancil dan petani. Dan yang ketiga, ada bangau dan kepiting. Ketiga contoh itu kita sebut dengan fabel karena tokohnya adalah binatang. Lalu anak-anak, setelah kalian memahami apa itu dongeng, sekarang coba ibu tanya, apa itu mendongeng? Mendongeng adalah kegiatan menyampaikan sebuah cerita kepada para pendengar cerita. Contohnya, ibu bercerita tentang kisah singa dan tikus. Kegiatan yang ibu lakukan disebut mendongeng atau bisa juga disebut dengan bercerita. Wah, anak-anak, saat mendengarkan dongeng, sepertinya paling enak sambil memakan donat. Di sini ibu memiliki sebuah donat yang terlihat sangat lezat. Ini adalah donat milik ibu. Ada 1 donat yang terlihat sangat lezat sekali. Betul anak-anak? Nah, coba anak-anak perhatikan donat tersebut. Ibu memiliki 1 donat. Tetapi, ibu ingin memberikan donat tersebut kepada kedua adik ibu, yaitu Ali dan Dayu. Tetapi, ibu hanya memiliki 1 donat saja. Agar adil, ibu memotong donat tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Perhatikan gambar berikut ini. Itu ada donat yang masih utuh, kemudian ada gambar donat yang sudah dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 donat utuh adalah donat mula-mula yang belum dipotong. Kemudian, donat tersebut ibu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 potong ibu berikan untuk Ali, dan 1 potong ibu berikan untuk Dayu. Ali mendapatkan setengah donat. Setengah donat dapat kita tulis 1/2. Begitu juga bagian Dayu.
Dayu mendapatkan setengah donat. Setengah donat dapat kita tulis 1/2. Nah, anak-anak bisa melihat ya. Jadi, setengah itu jika kita tulis dalam bentuk pecahan, bentuknya adalah 1/2. Sekarang, Ibu memiliki sebuah gambar lagi, anak-anak. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kita bandingkan donat bagian atas dengan donat bagian bawah. Donat bagian atas itu yang pertama sama-sama donat yang masih utuh. Kemudian donat itu dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan donat yang bagian bawah itu juga ada donat utuh. Kemudian donat utuh tersebut dipotong menjadi 2 bagian tetapi tidak sama besar. Ada potongan yang lebih besar dan ada potongan yang ukurannya lebih kecil. Anak-anak, apabila donat dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka satu potongnya kita sebut dengan setengah atau 1/2. Dan apabila seperti gambar donat yang di bawah, jika donat tersebut dipotong menjadi 2 bagian tetapi tidak sama besar, maka satu bagian potongan donat kita sebut bukan setengah atau bukan 1/2. Nah, jadi anak-anak, yang disebut setengah apabila ada sebuah benda yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Jika sebuah benda dipotong menjadi 2 bagian tidak sama besar, maka kita sebut bukan setengah. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Nah, anak-anak, agar anak-anak makin semangat dalam belajar, mari kita nyanyikan lagu Cicak bersama-sama. Tetapi sebelum menyanyi, mari kita pahami apa itu bunyi kuat dan apa itu bunyi lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar lebih kuat daripada bunyi yang lain. Contohnya, di sini Ibu sudah memberikan beberapa contoh. Ada bel sekolah, kemudian ada klakson mobil, ada klakson motor, ada suara petir, atau bunyi kentongan. Yang kedua, kita akan mengenal bunyi lemah. Bunyi lemah adalah bunyi yang terdengar lebih lemah daripada bunyi yang lain. Contohnya, petikan jari. Kemudian ada suara langkah kaki. Ada lagi suara ketukan pintu. Dan masih banyak contoh yang lain tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Anak-anak dapat berdiskusi dengan orang tua atau dengan kakak di rumah untuk menemukan contoh yang lain. Sekarang, setelah anak-anak mempelajari apa itu bunyi kuat dan apa itu bunyi lemah, agar lebih mudah, mari kita praktikkan menggunakan tepuk dan petikan jari. Di sini, Ibu menggunakan tepuk dan petikan jari sebagai media yang paling mudah untuk mempraktikkannya. Tepuk di sini memiliki bunyi yang lebih kuat daripada petikan jari. Nah, nanti
Di rumah, anak-anak boleh mempraktikkan bunyi kuat dan bunyi lemah menggunakan alat yang lain, misalnya kentongan, atau misalnya dengan ketokan meja, dan boleh memakai yang lainnya juga. Baiklah, mari kita lakukan. Di sini, Ibu sudah menyiapkan notasi dari lagu Cicak. Lagu Cicak diciptakan oleh A.T. Mahmud. Sebelum kita praktik menggunakan bunyi kuat dan bunyi lemah, kita akan menyanyikannya secara biasa ya anak-anak. Dalam hitungan ketiga, mari kita mulai. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bisa ya? Sekarang kita akan mempraktikkan menyanyikan lagu Cicak menggunakan tepuk dan juga petikan jari. Tepuk sebagai bunyi kuat, sedangkan petikan jari sebagai bunyi lemah. Sekarang kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sudah bisa anak-anak? Silahkan anak-anak praktikan di rumah. Boleh menggunakan alat yang lain ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal, antara lain memahami pengertian dongeng dan mendongeng, memahami pecahan setengah atau pecahan 1/2, dan memahami bunyi kuat dan bunyi lemah. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!